Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Salam perhimpunan, salam 24 jam untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di serial Mutiara Al-Quran. Bersama saya kali ini Fathia Rizka sebagai moderator dan Ustadz Ahmad Saiful Milah LC Diplom. Ahlan Ustadz. Kali ini di episode 2 kali ini kita akan membahas terkait doa di bulan Ramadan. Menarik sekali ya Ustadz ya. Seperti qala Allah Ta'ala di Quran Karim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah. Dari sini mungkin aku sendiri mau nanya ke Ustadz dulu. Ya. Apa sih itu doa Ustadz? Ya. Doa ya itu bahasa Arabnya dari kata da'a yad'u du'aan, ad-du'a yang artinya adalah memanggil sebenarnya. Jadi secara bahasa ya, kalau dilihat dari sudut pandang bahasa, ketika seorang hamba berdoa, berarti dia sedang memanggil Tuhannya. Ya, jadi dia sedang memanggil Tuhan, dan maka dari itu kemudian para ulama mengatakan bahwa ad-du'a babun min abwabil khair. Ad-du'a adalah munajah. Doa adalah pintu untuk mendapatkan banyak kebaikan. Dan doa adalah munajatun bainal abdi wa rabbi. Ya, doa adalah katakan fasilitas untuk berbisik-bisik dengan Tuhan. Gitu. Jadi karena apa? Karena ya kita sebagai hamba, ya kita sebagai makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa, kita perlu banyak berinteraksi dengan Tuhan. Ya, karena itu adalah salah satu memang kewajiban sebagai seorang hamba, harus mengerti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Gitu. Jadi kita harus banyak berinteraksi dengan Tuhan. Gitu. Nah, salah satu wasilah cara untuk berinteraksi dengan Tuhan adalah dengan berdoa. Gitu. Dan Nabi sendiri ya sangat menganjurkan agar seorang mukmin untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, beliau pernah mengatakan bahkan ya, supaya doa ini benar-benar diijabah, maka ketika berdoa yakinlah bahwa doa kita bakal diterima. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan, kepada Allah ya, dalam keadaan kalian yakin akan diterima doa kalian. Ya. Di sisi lain ya, Nabi juga ad-du'a mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah puncak daripada sebuah ibadah seorang hamba kepada Tuhan. Jadi doa ini sebenarnya lebih ingin kita aplikasikan sebagai wasilah untuk berinteraksi. Ya, lebih ke wasilah untuk berinteraksi kepada Tuhan. Ya, jangan dilihat doa ini sebagai cara untuk mewujudkan keinginan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi begitu. Ya, karena banyak sekali masih di antara kita ya yang kemudian ketika berdoa menganggap bahwa doa ini adalah cara untuk mewujudkan keinginan. Sehingga ketika dia berdoa, kok ternyata keinginannya tidak terkabul, akhirnya dia menyalahkan doanya kan? Betul, ada rasa kecewa di situ. Rasa kecewa dan akhirnya udahlah saya tidak mau berdoa lagi begitu. Nah ini karena sejak awal dia sudah salah di dalam mengartikan doa gitu. Jadi seharusnya kita mengartikan doa dengan apa? Bahwa doa adalah cara untuk berinteraksi dengan Tuhan, berbisik-bisik dengan Tuhan. Ya, dan untuk menunjukkan penghambaan kita kepada Tuhan, bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita selalu butuh Tuhan, kita selalu butuh zat pencipta kita untuk membimbing kita, memberikan kita nikmat tidak ada hentinya. Begitu terkait doa. Kalau untuk oke, berarti bisa dibilang itu wasilah, fasilitas yang diberikan Allah kepada kita hambanya untuk apa ya, berinteraksi ya, seperti itu. Ya, baik. Untuk berinteraksi. Kemudian ada gak sih Ustadz ayat tentang doa dan hubungannya dengan puasa? Nah kan sekarang kita ada di bulan Ramadan nih Ustadz. Ya, betul. Ya. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jadi ayat ini sangat jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni ya fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya ya tentang aku, maka jawablah bahwa aku itu dekat.
bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Yang menjadi masalah adalah kita yang tidak dekat dengan Tuhan. Jadi berbeda gitu. Kalau wa huwa ma'akum, Allah itu selalu bersama kalian, ma'akum gitu. Yang menjadi masalah adalah kita yang tidak selalu bersama Tuhan gitu. Ya. Nah, Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Maka dari itu, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah ya siapapun dari hambaku jika dia mau berdoa kepadaku. Itu ayatnya jelas ya, mengatakan seperti itu. Dan makna daripada ayat ini itu diperkuat oleh sebuah hadis ya, bahwa setiap malam Allah itu turun, yanzilu ya, innallaha yanzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Jadi di situ digambarkan bahwa setiap malam Allah turun ke ya langit yang paling dekat dengan manusia gitu, untuk mencari hal min mustaghfirin fa astaghfirullah. Ya kan? Untuk mencari orang-orang yang meminta ampun. Ya, siapa yang meminta ampun, ya, saya akan memberikan ampunan. Lebih tepatnya Allah turunnya fi thuluthil lailil akhir, ya, di sepertiga malam terakhir. Begitu. Dan selain mencari orang yang meminta ampun, Allah juga fahal min da'in fa'astajibah, ya, atau fa'ujibah. Apakah ada orang yang berdoa di sepertiga malam akhir itu sehingga saya akan, kata Allah, sehingga Allah akan mengijabah apa yang dia minta. Ya, jadi ya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang anjuran untuk berdoa. Ya, di ayat yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai kalian hambaku, ayo berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah. Itu adalah janji dari Tuhan. Ya, janji dari Tuhan. Bahkan ya perintah untuk berdoa itu diperkuat oleh sebuah hadis. Nabi pernah mengatakan, innallaha ya yaghdibu ala abdin lam yad'u, atau fima makna. Jadi Allah itu bahkan marah kepada seorang hamba yang tidak mau berdoa. Kesannya tidak membutuhkan Allah gitu ya. Jadi sampai ketika ada hamba yang tidak berdoa, Allah itu marah gitu, yaghdab ya kepada hamba yang tidak mau berdoa gitu. Nah, uniknya ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tentang ya, anjuran berdoa juga, ini disebutkan setelah ayat puasa sebelumnya. Ya, jadi sebelum ayat idza sa'alaka ibadi ini adalah ayat-ayat puasa. Ya, dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kemudian ayyaman ma'dudat, ya. Kemudian ayat yang awalnya syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, dan setelah ayat itu adalah ayat tentang anjuran berdoa. Ya, jadi ayat doa tentang anjuran berdoa ini disebutkan pas setelah ayat puasa. Ini adalah isyarah. Di situ ada isyarat ya bagi seorang muslim ya bahwa hendaknya ketika puasa perbanyaklah berdoa. Betul. Berhubung lagi bulan Ramadan juga, banyak orang-orang berpuasa, insya Allah di situ apa ya, doa akan diijabah ya. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak sekali nafahat. Ya, nafahat itu ya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika mau berbuka puasa, waktu mustajab berdoa. Sahur mustajab berdoa. Bahkan selama berpuasa itu insya Allah mustajab itu berdoa. Bahkan tidur aja kan salah satu ibadah juga. Tapi yang kebanyakan tidur teman-teman. Luar biasanya bulan puasa ini gitu. Sekali. Nah, tapi kalau doa sendiri ya Ustadz ya, itu bisa ngerubah takdir gak sih Ustadz? Bisa ngerubah kodo gak sih Ustadz? Ini pertanyaan menarik sekali. Pertanyaan banyak orang yang ketika kita membahas tentang doa. Jadi sebenarnya apakah doa itu bisa merubah takdir atau tidak? Gitu. Jawabannya adalah bisa. Ya, bisa. Doa itu bisa merubah takdir. Ya. Dan jawaban ini adalah jawaban Nabi sendiri gitu. Jadi Nabi sendiri pun mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghalangi qada, ya, qadar, takdir ketentuan Allah atas hambanya kecuali doa. Ya, jadi memang sejak awal Nabi pun sudah menekankan bahwa doa itu bisa mengubah takdir, gitu. Bahkan ya Nabi sendiri pun mengajarkan untuk berdoa agar terhindar dari qada, ketentuan yang buruk. Ya, Nabi pernah mengajarkan doa seperti itu. Nabi ya pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min su'il qada. Allahumma inni a'udzubika min su'il qada wa darakis syaqa wa syamatatil a'da. Wahai Allah, ya, aku meminta kepadamu ya untuk berlindung dari su'il qada, dari ketentuan yang buruk. Gitu. Wa darakis syaqa, ya, dan dari ya
apa namanya itu musibah, bencana, wa syamatatil a'da, dan dari musuh atau dari kesalahan yang bisa membuat musuh tertawa. Ya, Nabi ya berdoa dari ketentuan yang buruk. Ya, dari qada yang buruk, begitu. Ini menunjukkan bahwa qada itu bisa diubah. Betul. Karena kalau qada tidak bisa diubah, Nabi tidak akan minta untuk dilindungi dari ketentuan yang buruk. Gitu. Maknanya seperti itu. Jadi dengan ajaran doa dari su'il qada yang Nabi ajarkan itu menunjukkan bahwa doa itu bisa mengubah qada. Bisa mengubah qada. Ya. Jadi insya Allah ya, yang misalnya di lauh mahfud di sana ditentukan misalnya, ya jodohnya jauh misalnya tadinya, ya kan. Akhirnya karena dia sudah pengen sekali untuk dipertemukan dengan jodohnya, dipertemukanlah gitu. Betul-betul. Iya. Yang tadinya ketentuannya dipertemukan di umur 30 misalnya, dipertemukan di umur 25. Ya wah kata ya. Contoh sederhananya seperti itu. Dapat jodoh yang kayak Leonardo DiCaprio misalnya kan, dengan kekuatan berdoa seperti itu kan. Boleh. Ya ini kan contohnya aja sih teman-teman ya. Oke. Wah, Masya Allah berarti ya Ustadz ya. Keutamaan berdoa seperti itu. Sampai bisa mengubah takdir. Padahal takdir itu sangat kuat. Ya. Masya Allah. Baik-baik. Nah, cara berdoa yang baik tuh gimana sih Ustadz? Cara berdoa kita yang kiranya tahu adab lah terhadap Allah seperti itu. Cara doa yang baik sebenarnya ya, yang pertama kalau masalah sighah itu bentuk bagaimana cara kita menyapa Tuhan dengan di dalam doa. Artinya sighah itu bahasa gitu. Maka sebenarnya doa yang paling mudah adalah dengan bahasa masing-masing. Ya, agar tidak memberatkan. Agar tidak kita jumpai ya seseorang misalnya di pelosok tanah air sana yang tidak pernah mengenal bahasa Arab, dia ingin berinteraksi dengan Tuhan, gitu kan? Tapi kalau syaratnya harus bahasa Arab dia tidak bisa. Akhirnya malah tidak berdoa kan? Betul. Jadi masalah bentuk sighah berdoa ini dengan bahasa yang paling mudah yang bisa dia ucapkan. Karena Allah tuh paham semuanya. Allah itu paham ya. Allah itu paham tidak bahasa. Allah tidak terikat dengan bahasa apapun gitu. Bahkan saya sendiri kadang ya, ketika berdoa dengan Tuhan itu lebih lebih menikmati ketika doanya pakai bahasa Indonesia. Iya. Ya ini kalau terkait dengan sighah ya. Adapun kalau terkait dengan misalnya yang lebih afdol lagi adalah dengan doa-doa yang ma'thurat, yang ma'thur dari Nabi atau yang ada di dalam Al-Qur'an, itu lebih afdol. Ya, misalnya doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, atau doa-doa para nabi yang direkam oleh Al-Qur'an. Misalnya doanya Nabi Adam yang direkam oleh Al-Qur'an, Nabi Adam dikisahkan fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Ya. Jadi Nabi Adam mendapatkan kalimat dari Tuhan. Ya. Kalimat itu apa? Para ulama menafsirkan kalimat yang dimaksud di sini adalah ya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, doanya Nabi Musa, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilnal jannata bi rahmatika wa anta arhamur rahimin misalnya. Ya. Jadi doa-doa para nabi. Plus juga misalnya doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi kan? Ya. Kemudian juga doa misalnya Nabi dulu ketika awal Ramadan itu mengajarkan doa juga. Misalnya doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Nah itu itu adalah doa yang diajarkan oleh Nabi, itu lebih afdal. Lebih afdal. Doa-doa yang ma'thur lebih afdal. Setelah itu di bawah derajat itu ya barangkali doa-doa yang dari para salafus sholih ya, para orang-orang sholih yang mendapatkan ilham dari Tuhan ya, kemudian dibungkus dalam bentuk doa dan itu bisa kita gunakan juga untuk berdoa. Itu bagus juga. Dan asalnya juga kalau berdoa tuh jangan buru-buru lah ya. Buru-buru. Iya, nikmatin gitu kan interaksi sama Allah. Betul. Kayak misalnya kita kan kalau ada orang ngomong ke kita buru-buru, ngomong apa sih? Ya kan ibaratnya gitu. Iya, walillahil matsalul a'la ya. Kurang lebih Tuhan juga seperti itu. Tuhan, karena tujuan dari doa ya adalah agar dia bisa berinteraksi dengan Tuhan sekali lagi. Ya, namanya berinteraksi, seyogyanya kita sama manusia saja lebih enak nyantai kan? Nyantai. Nah, di kafe ya kan, ditemani oleh dengan segelas kopi, segelas teh itu lebih enak kan? Begitu. Ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau seandainya nih doa kita nih belum diijabah-ijabah nih sama Allah, itu gimana cara kita menyikapinya gitu? Ya. Yang kiranya biar kita nggak pesimis, udahlah nggak mau doa aja kayak gitu, nggak diijabah-ijabah. Nggak diijabah ya? Ya. Ini juga termasuk permasalahan yang dibahas oleh para ulama-ulama kita. Misalnya di Mesir ada seorang ulama besar namanya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya ulama besar Syekhul Azhar juga ya.
ulama besar dalam madhab Syafi'i juga, saya kira kita penganut madhab Syafi'i ya itu kenal sekali dengan sosok beliau ya, dengan masterpiece-nya Hasyiah Al-Baijuri ala Fathil Qarib misalnya. Itu kitab yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Beliau ya pernah mengatakan bahwa yang membuat doa itu tidak diijabah adalah litakhallufi syurutid du'a. Jadi ketika ada orang kok berdoa tidak diijabah-ijabah gitu, itu jangan disalahkan doanya dan jangan disalahkan Tuhannya gitu. Terus kenapa kok nggak diijabah-ijabah? Boleh jadi karena litakhallufi syurut, karena ada syarat-syarat di dalam doa yang tidak terpenuhi. Misalnya di dalam doa kita tidak memperhatikan adab di dalam doa, gitu kan? Kemudian di dalam doa juga misalnya tidak tidak yakin untuk diijabah. Kemudian tidak khusyuk. Di luar doa juga misalnya tetap kita menggunakan atau makan makanan yang haram atau yang syubhat, ya, menggunakan baju yang haram juga, ya. Jadi itu perlu kita syaratkan, perlu kita perhatikan, ya. Karena kita makan makanan yang haram, kemudian menggunakan barang-barang yang syubhat, yang haram, itu bisa menjadi penyebab doa tidak dikabulkan. Bisa dibilang dosa termasuk penghambat diijabahnya doa. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Wah. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim itu akhlak, perilaku keseharian, interaksi dengan sesama itu perlu dijaga. Benar sih. Ya. Karena itu akan berpengaruh terhadap doa juga bisa jadi. Ya, atau kalau misalnya ya ada kemungkinan lagi dia udah soleh banget lah, nggak ada pernah ada masalah dengan orang, ibadahnya sudah bagus juga, ya kan? Kok doanya tidak diijabah-ijabah? Banyak kan orang-orang soleh yang misalnya ketika berdoa tidak diijabah. Ya, boleh jadi ya akan diijabah di waktu yang Allah inginkan. Boleh jadi doanya adalah akan di Allah berikan untuk anak turunannya. Bayangkan dulu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ath fihim rasulam min anfusihim. Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa, ya Allah, utuslah ya seorang rasul kepada mereka. Utuslah seorang rasul kepada mereka. Ya, kata para ulama, yang dimaksud rasul di sini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berdoa Nabi Ibrahim, baru diijabah zaman Nabi Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah melewati beberapa abad, nabi, iya. beberapa abad ya gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya jangan terburu-buru untuk menuntut agar doa cepat diijabah. Karena ya diijabah doa bukan di waktu yang kita inginkan, tapi di waktu yang Tuhan inginkan, yang Allah inginkan. Masya Allah. Gitu. Baik. Kalau di bulan Ramadan ini ada gak sih Ustaz doa-doa khusus untuk bulan Ramadan ini yang kiranya insya Allah bakal dijabah lah ya gitu. Salah satu doa yang ma'thur ketika bulan Ramadan adalah memperbanyak doa Allahumma innaka afuwun qaribun, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah, engkaulah zat yang maha pemaaf, pengampun, karim yang maha mulia, maka berilah ampunan kepada kami. Ya, itu dianjurkan sekali untuk selalu dibaca setiap malam. Boleh jadi itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Karena dulu Sayyidah Aisyah pernah bercerita ketika Sayyidah Aisyah suatu saat bertanya kepada Nabi, ya, Aro'aita lau alimtu, misalnya, apa menurut engkau wahai Nabi, wahai Rasulullah, jika saya tahu bahwa anna hadhihi lailata Lailatul Qadar, jika malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar, madza aqulu fiha? Apa yang harusnya aku ucapkan, doa apa yang seharusnya saya panjatkan kepada Tuhan. Kemudian Nabi SAW ya mengajarkan, bacalah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Masya Allah. Dan emang kita juga dianjurkan untuk mendoakan sesama ya Ustaz ya di bulan Ramadan ini. Apalagi ini lagi musim corona. Oh iya betul. Ya, kemudian ekonomi sedang merosot. Corona sudah mulai hilang ya sedikit demi sedikit. Tapi yang jelas efek dari corona itu adalah ekonomi di berbagai negara yang merosot. Benar. Ekonominya sangat merosot. Kita perlu layaknya untuk selalu mendoakan antar sesama. Itu sangat dianjurkan sekali. Karena itu termasuk doa yang mustajab. Doa seorang muslim atas saudaranya yang muslim bidhahril ghaib itu termasuk yang mustajab. Masya Allah. Ya, jadi perbanyak sekarang di musim ini untuk berdoa untuk kawan-kawan kita semuanya yang sedang mengalami masalah dan kesulitan. Betul. Dan insya Allah doa baik itu akan kembali lagi ke kita juga. Betul, ya gitu ya.
Gitu. Masya Allah Ustadz, materinya terkait doa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mengimplementasikan lah ya, dari doa-doa yang maksur, kemudian mendoakan sesama dan upgrading diri terus di bulan Ramadan ini, insya Allah. Syukran ya Ustadz ya. Sama-sama. Syukran Ustadz atas materinya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita. Kita bisa mengimplementasikan juga di kehidupan sehari-hari. Pokoknya upgrading diri terus juga untuk kita. Sampai jumpa di episode 3 selanjutnya. Stay tune terus di Instagram PPIDK Tim Tengka, kemudian PMIK Mesir, Hiwar DM, dan juga YouTube PPIDK Tim Tengka, YouTube Hiwar DM TV. Sampai jumpa di episode 3 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.